Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Jawa bagian barat. Di antara banyaknya gunung, Gunung Halimun dan Gunung Salak menjadi puncak tertinggi. Dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya, terdapat tinggalan purbakala dan juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat. Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak termasuk ke dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Pada perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu situs yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yakni situs Lebak Cibeduk. Halo Sobat Budaya, bersama Caca kali ini untuk mengeksplor keindahan-keindahan budaya yang ada di Indonesia. Sekarang Caca lagi ada di Desa Citorek, Kabupaten Lebak, Banten untuk mengeksplor potensi cagar budaya yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak. Penasaran? Kalau gitu, yuk kita eksplor! Nah, Sobat Budaya, sekarang Caca udah ada di Desa Citorek Barat untuk ketemu sama kawan Caca yang tinggal di desa ini. Namanya Kang Eji. Kalau gitu, langsung aja yuk kita samperin. Halo Kang Eji. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Budaya, sekarang Caca udah sama Kang Eji dan siap kita kemana? Ke Cibeduk. Nah, Cibeduk. Kalau gitu langsung aja kali ya? Ya, langsung aja kita berangkat Ayo, yuk. kita berangkat. Nah, ternyata Sobat Budaya, aku tadi udah nyoba nanjak naik motor bareng sama Kang Eji. Jalannya ternyata semua bebatuan, gak ada yang halus sama sekali. Dan ketika tanjakan yang ini nih, tadi aku disuruh turun sama Kang Eji karena motornya nggak kuat untuk nanjak ke atas. Jadi aku harus tetap jalan kaki. Kalau gitu, lanjut deh. Yuk! Sobat Budaya, setelah melalui perjalanan yang panjang banget dan melewati banyak rintangan, akhirnya Caca sampai juga nih di Kampung Cibeduk. Karena ini udah sore menuju malam ya, jadi malam ini kita nginep di rumahnya Abah sebagai tokoh adat yang ada di Kampung Cibeduk. Halo Sobat Budaya, selamat pagi. Nah, di hari yang cerah ini, Caca ingin mengajak Sobat Budaya untuk mengunjungi situs Lebak Cibeduk yang ada di kampung ini. Nah, situs Lebak Cibeduk itu merupakan peninggalan dari zaman prasejarah. Yuk kita eksplor. Nah, Sobat Budaya, sekarang Caca sudah berada di situs Lebak Cibeduk. Tadi kita sudah disambut ya dengan batu tegak besar, dan untuk mencapai titik ini Caca harus melewati anak tangga dari batu.
Situs ini merupakan tinggalan tradisi megalitik di kawasan Gunung Halimun Salak. Nah, Sobat Budaya, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi, yuk kita ngobrol bareng sama Abah sebagai tokoh adat yang ada di kampung ini. Assalamualaikum Abah, saya Caca. Ini namanya Lot Baji. Iya Bah, nah Bah, bisa diceritain nggak Bah, kenapa situs ini dinamakan sebagai situs Lebak Cibeduk? Oh, jadi baheula ya sora sebutna keramat Cibedug nya jadi sora aya bedug. Ya tak hanya tanah jadi aya bedug. Seperti itu. Nah, Sobat Budaya, ternyata kata Abah dulu tuh di sini sering banget terdengar suara beduk. Nah, ternyata pas disamperin itu ada suara beduk yang dari sini. Nah, Bah, bisa diceritakan gak nih, Bah, bagaimana awal mula penemuan situs Lebak Cibeduk ini? Zaman baheula katitipan kolot asal ti Lebak Sangiang. Yang nitipkeun ka lot urang Winata Jaya namana. Jadi dia keramat. Sebutnya keramat Lebak Cibedug. Yang harus kudu dilestarikan. Ya menurun ya aya digarapna kolot Lot Baji. Ya harus kudu di tiap bala disapuan. Tiap aya japak tas dikoredan. Ya terus dilestarikan anu bener-bener. Tiap saung buruk kada diomean. Itu alhamdulillah aya barokah gitu. Nah, ternyata Sobat Budaya, menurut dari ceritanya Abah, situs ini ditemukan oleh bapaknya Abah, yaitu Abah Winata Jaya. Nah, ternyata setelah diwariskan, situs ini harus dijaga dan dilestarikan dengan cara misalnya disapu ketika ada daun-daun jatuh atau ada ranting-ranting jatuh. Ayo, atas. Oke. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini kalau kita lihat konsep taman nasionalnya, ada lokasi-lokasi yang mereka sebut sebagai kawasan religi di sana, dan dari sisi arkeologi itulah situs-situsnya. Di Gunung Halimun sendiri kita bisa lihat ada situs Lebak Cibeduk yang luar biasa luasnya dan ragam tinggalannya. Lebak Cibeduk punden berundaknya tidak seperti halnya punden berundak yang flat, naik, tapi dia persegi dan kemudian mengecil ke bagian atas. Fungsi dari tinggal ini kalau kita kaitkan dengan berbagai pandangan para ahli di masa lalu, ada yang mengatakan bahwa situs-situs seperti ini fungsinya tempat penguburan, kemudian tempat melakukan ritual. Kita sudah teliti situs-situs yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini, kita tidak menemukan indikasi penguburan. Lebih cenderung kita menyimpulkan bahwa situs-situs ini fungsi adalah untuk pemujaan leluhur. Sebetulnya kalau kita bicara tentang masyarakat adat khususnya, ya, hubungan mereka dengan lingkungan itu adalah hubungan yang betul-betul menyatu, ya, tidak terpisahkan. Yang saya tahu di beberapa tempat seperti di Cibeduk, ya, mereka ada hari-hari tertentu orang dilarang masuk ke situs tersebut, dan itu merupakan salah satu cara mereka untuk memberi tempat istimewa adanya situs di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya di kawasan hutan. Hubungan antara masyarakat adat dengan hutan itu bersifatnya menyatu, tidak terpisahkan. Jadi demikian halnya juga ketika mereka melihat adanya berbagai situs yang ada di tempat ini, kemudian mereka memperlakukannya dengan sangat baik, ya. Nah, Sobat Budaya, kita sudah mengeksplor potensi cagar budaya yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak. Dengan mengunjungi cagar budaya, ternyata kita dapat menambah pengetahuan tentang budaya bangsa.
Salam budaya. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bogor. Setelah mengeksplor potensi cagar budaya yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak, Kabupaten Lebak, selanjutnya saya akan mengeksplor potensi cagar budaya di kawasan Gunung Halimun Salak di sekitaran Kabupaten Bogor. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Jawa bagian barat. Dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya, terdapat banyak peninggalan cagar budaya. Pada perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi situs Cibalai, Pasir Manggis, Balai Kambang, Endong Kasang, Jami Paciing, Batu Bergores yang dapat dicapai dengan perjalanan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan 2 untuk sampai ke desa terdekat, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya sampai juga di Kampung Cibalai. Nah, tidak jauh dari sini terdapat situs dari zaman prasejarah di kawasan Gunung Halimun Salak. Ikuti terus perjalanan saya. Pasir Manggis, Balai Kambang, Endong Kasang, Jami Paciing, Batu Bergores merupakan tinggalan cagar budaya yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Kabupaten Bogor. Akhirnya saya sampai juga di situs Cibalai. Orang-orang di sekitar sini menyebutnya juga sebagai Arca Domas. Sekarang saya sudah berada di situs Cibalai yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak. Nah, pada masa lalu tempat ini digunakan untuk pemujaan ruh nenek moyang. Situs Cibalai berada di Kampung Cibalai, Kelurahan Tapo 1, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya akan bertemu dengan juru pelihara yang ada di situs Cibalai untuk mendapatkan informasi lebih. Halo Kang. Ya, halo. Halo, saya Caca. Ya, ini Pak Denny sebagai juru pelihara. Kang, sebagai juru pelihara di sini nih. Caca mau nanya-nanya nih Kang, kalau misalnya di sini tuh kenapa sih dinamakan situs ini sebagai situs Cibalai? Ya, situs Cibalai itu penamaan kampung, atau dulu itu kan yang nama situs Cibalai itu ci-nya ci kehuripan yang di bawah, balayannya ini balayan batunya di sini. Jadi namanya situs Cibalai. Oh gitu. Tapi kalau masyarakat di sekitar itu katanya masih suka menyebut situs ini sebagai Arca Domas ya? Kalau itu kenapa Kang? Masyarakat
Umumnya sih kesebutannya ini arca domas ya. Arca domas masyarakat di sini kenakan ada batu yang menyerupai kayak bentuk muka yang sebelah bawah di situ ada satu. Jadi masyarakat di sini sebutannya arca ya, arca domas. Berarti ini ditemukan sejak kapan atau bagaimana cerita penemuannya, Pak? Kalau pertama kali oleh Belanda ya tahun 1914. Terus kesininya lagi tahun 1965 oleh kakek Kang Deni sendiri di sini. Dulu itu kakek Kang Deni bercocok tanam di sini atau menanam padi ya, padi kering dulu di sini. Kalau di sini berarti tinggalannya juga banyak ya, Kang? Ada Banyak. apa aja sih? Di sini ada 8 ya, ada 8 situs. Yang pertama situs Endong Kasang, Balai Kamang. Di sini yang dinamakan Arca Domas atau situs Cibalai, ada situs Kebun Kopi, ada situs Jami Paciing, ada situs Batu Bergores, ada situs Pasir Manis dengan situs Cipangantehan. Kalau untuk mengunjungi situs-situs yang ada di sini itu terbuka untuk umum? Iya, terbuka untuk umum. Biasanya kalau ada yang kesini berkunjung gitu aktivitasnya ngapain? Biasanya Untuk ada juga pengunjung. yang meditasi, Oh, ada juga yang cuman moto-moto, ada juga ingin pengenalan sejarah yang ada di Kampung Cibalai ini ada. wah ternyata kaya banget ya akan budaya. Saya jadi penasaran nih, Kang. Hah? Kalau gitu bisa nggak nih diajak muter-muter Oh. untuk melihat situs-situs yang ada di sini dan sekitarnya? Bisa? Bisa. Situs Arca Domas atau dikenal juga situs Cibalai merupakan sebuah monumen cagar budaya berupa punden berundak yang terbagi menjadi 3 buah halaman, di mana halaman yang disakralkan berada di sisi selatan yang ditandai adanya beberapa batu tenggak, lantai batu, dan juga batu datar. Dahulu, lokasi ini merupakan tempat pemujaan ruh nenek moyang pada masa prasejarah. Nah, kita kembali lagi pada lokasi. Kita tadi berbicara tentang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di Salak sendiri ada situs Cibalai, kemudian ada Keramat Kantong Kasang, beberapa situs yang kompleksnya cukup dekat. Nah, yang berbeda yang saya lihat dari sisi material dan ya, variabel tinggalan yang ada di situ. Di sekitar Cibalai misalnya, ya, kita bisa lihat tinggalan itu dibuat dari lempengan batu. Dan semua situs-situs yang seperti ini selalu di masa lalu itu terkait dengan bagaimana support lingkungan bahannya. Cibalai itu dengan kalau kita lihat aliran sungainya, kita menemukan source-nya itu berupa batu lempeng. Batu lempeng itu yang kemudian ditambang, kemudian dijadikan material punden berundak di sana. Sekarang saya sudah berada di situs Jami Paciing yang ternyata lokasinya tidak terlalu jauh dari situs Cibalai. Salah satu kenapa kawasan hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak ini dijadikan kawasan konservasi dengan status taman nasional adalah sebenarnya juga karena mempertimbangkan tentang unsur kebudayaan itu sendiri, baik terhadap situs maupun terlebih-lebih terhadap keberadaan masyarakat adat yang ada di kita. Terkait pengelolaan, di sini di dalam peraturan kami sebenarnya situs-situs seperti ini berdasarkan peraturan Menteri nomor 76 2015 tentang zonasi ya KSHKPA, tempat seperti ini kami akomodir sebagai zona religi, budaya dan sejarah. Artinya apa ya? Kita mengakomodir tempat-tempat ini sehingga nanti bisa dijaga kelestariannya secara bersama-sama. Banyak sekali potensi tinggalan tradisi megalitik yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak sekitaran Kabupaten Bogor. Perjalanan mengunjungi
potensi tinggalan tradisi megalitik masih belum usai. Nantikan perjalanan saya selanjutnya. Cagar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Situs Tugu Gede, Pangguyangan, Ciarca, Salak Datar merupakan tinggalan cagar budaya yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak di wilayah Kabupaten Sukabumi. Belum usai perjalanan saya di kawasan Gunung Halimun Salak. Kali ini saya akan mengeksplor potensi tinggalan tradisi megalitik yang ada di daerah Sukabumi. Situs Tugu Gede berada di Kampung Cengkuk, Kelurahan Marga Laksana, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Situs ini dapat dicapai dengan perjalanan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan 2 untuk sampai ke desa terdekat yang kemudian dapat dilanjutkan dengan berjalan kaki. Saat ini saya sedang berada di Kampung Cengkuk, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini terdapat salah satu tinggalan tradisi megalitik yang bernama Situs Tugu Gede. Di sini juga ada salah satu menhir yang tertinggi di Indonesia. Sudah berada di Situs Tugu Gede. Seperti yang sama-sama kita lihat, di belakang saya terdapat salah satu menhir yang tertinggi di Indonesia. Yuk kita eksplor lebih lanjut lagi untuk mengetahui tinggalan-tinggalan apa saja yang ada di Situs Tugu Gede. Dahulu, Situs Tugu Gede merupakan sebuah tempat atau lokasi pemujaan ruh nenek moyang pada masa prasejarah. Pada lokasi ini, terdapat tinggalan berupa sebuah menhir yang tingginya mencapai 3,8 meter dan terdapat tinggalan-tinggalan lainnya berupa batu dakon, tahta batu, bejana batu, umpak batu, dan batu altar atau dolmen. Istilah megalitik itu tidak bisa digunakan secara umum. Contoh di Situs Tugu Gede, kita punya menhir yang 4 meter lebih, itu jelas itu megalitik. Tapi di situs yang lain kita hanya menemukan batu atau menhirnya tingginya hanya antara 30 cm, 50 cm. Itu tidak besar. Kalau di Tugu Gede kita menemukan menhir yang tinggi, inilah megalitiknya. Kalau kita lihat secara keilmuan itu berupa punden berundak, ada menhir di sana dengan menhir yang cukup tinggi, lebih dari 4 meter, karena ada istilah tugu di pemukiman tradisional di sini sebagai penanda perkembangan kampung sangat besar, kemudian mereka sebut sebagai Tugu Gede. Jadi nama-nama itu lebih erat kaitannya dengan adanya pemukiman baru karena mereka tidak tahu, mereka beri nama lokasi-lokasi itu, dan karena itu sakral, itulah kemudian terkait juga dengan keberlanjutan. Ada unsur-unsur yang lain, tinggal-tinggal yang lain yang hadir di situs itu, di daerah Cisolok, dengan hadirnya batu dakon yang cukup besar. Kemudian di tempat yang lain, kita lihat hanya seperti punden berundak saja. Situs-situs ini hadir pada saat tradisi bercocok tanam berkembang.
Batu-batu terapan itu sering ditafsirkan sebagai batu untuk penghitungan musim, penghitungan kapan mereka harus nanam, kapan mereka harus panen. Indikasi-indikasi itu yang kemudian memberikan ciri khas antara satu situs dengan situs yang lain. Kalau kita kaitkan dengan migrasi budaya, masyarakat dan budaya dari Asia Daratan, kemudian sampai ke kawasan Nusantara masa lalu, para ahli sepakat yang mendirikan dahulu itu adalah rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia itu berkembang sampai sekarang. Kita ini merupakan bagian dari pelanjut ras Austronesia itu. Mereka mendirikan situs-situs itu di tempat ketinggian dan ditujukan lagi diarahkan ke tempat yang lebih tinggi. Di situs-situs di kawasan Taman Nasional Gunung Salak ini juga diarahkan ke tempat yang lebih tinggi. Ebiluk mengatakan bahwa situs-situs ini dahulu dibangun oleh kelompok masyarakat yang kecil, hidup dan tinggal di lereng-lereng perbukitan semacam pedukuhan. Jumlah mereka nggak banyak, rata-rata dengan angka 75 sampai 100 orang. Kalau kita lihat Pangguyangan, Tugu Gede, itu tersusun dari bukan ratusan balok batu, ribuan balok batu. Pasti di sana unsur gotong royong terjadi. Kekompakan masyarakat itu pasti ada di masyarakat. Selain situs-situs tinggalan megalitik yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, terdapat beberapa kampung adat. Salah satunya Kampung Adat Ciptagelar. Istilah Ciptagelar sendiri sebetulnya kalau itu nama kampung yang Abah sekarang tinggali. Dulu asal mulanya itu nama kampungnya di sini itu Cikarancang. Sesudah tahun 2001 almarhum ayah Abah pindah ke sini, diganti sama almarhum ayah Abah menjadi namanya Ciptagelar. Untuk wilayah Ciptagelar untuk saat ini itu ada di 3 kabupaten, ada di Bogor, ada di Sukabumi, sama ada di Lebak Banten. Itu ada di Provinsi Jawa Barat dan Lebak Banten. Untuk berkenaan aturan adat itu salah satunya kita diwarisi dari leluhur itu untuk melestarikan nilai-nilai adat yang emang udah dititipkan. Itu diregenerasikan sejak generasi yang pertama yang tercatat itu di tahun 1368. Adapun adat istiadat ya salah satunya kita ada di tradisi menanam padi. Dan berhubungan dengan padi itu sama sekali ada perlakuan khusus, ada beberapa tata cara dari mulai menanam padi sampai nasi itu bisa dimakan, itu ada ritual adat dan itu harus diregenerasikan oleh Abah dengan warga Abah di sini. Salah satunya yang tidak boleh mungkin untuk berkenaan padi itu nggak boleh dijual belikan untuk di Abah, dan itu kita tanam cuma 1 tahun 1 kali dan itu kita simpan hasilnya itu untuk bekal kehidupan sehari-hari. Untuk tempat-tempat cagar budaya ya mungkin ada yang bikin buat ritual dan sebagainya, tergantung kepercayaannya masing-masing masyarakat. Untuk di adat sendiri yang penting itu bisa dilindungi dan dijaga. Ketika ada di lingkungan Kesepuan Ciptagelar, nilainya sejarahnya ada, ya kita sebisa mungkin untuk menjaga itu semua. Kepala adat dengan masyarakat itu adalah seperti hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya ya. Jadi tugas para orang tua ini adalah melindungi anak-anaknya atau dalam bahasa sini sebut incu putunya ya dalam kehidupan keseharian. Jadi kalau kita lihat bentuk komunikasinya, bisa bentuk komunikasi langsung ya, bisa menghadap langsung kepada sesepuhnya. Kita harus melihat antara masyarakat dengan hutan itu hubungan yang tidak terpisahkan, hubungan yang sangat
erat ya. Mungkin beda dengan masyarakat lain di perkotaan yang melihat antara manusia dengan hutan sebagai bagian yang terpisahkan. Kalau di sini menjadi satu kesatuan. Gambarkan setelah saya mengeksplor potensi cagar budaya tinggalan tradisi megalitik yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak. Kalimat yang patut saya sampaikan adalah kita adalah bangsa yang besar dan kaya sekali akan warisan budaya sebagai pembentuk identitas dan jati diri bangsa. Maka dari itu, ayo kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya.